Selamat sore Bapak Gregorius, saya Ellen Felicia dengan NIM 20G10035 dari Prodi Akuntansi kelas 1 ingin mempresentasikan mengenai teori filsafat Jürgen Habermas. Habermas mulai mengembangkan metode tersendiri untuk mengolaborasi hubungan ilmu sosial, teoritis, masyarakat modern dengan dasar kritik normatif dan filosofis. Mengikuti definisi Horkheimer tentang teori kritis, Habermas mengejar 3 tujuan dalam usahanya menggabungkan ilmu sosial dan analisis filosofis yang jelas, praktis, dan normatif. Ini berarti bahwa filsafat tidak bisa seperti yang dilakukan untuk Kant, menjadi satu-satunya dasar bagi refleks normatif. Sebaliknya, Habermas berpendapat kritik yang memadai memerlukan kerjasama menyeluruh antara filsafat dan ilmu sosial. Analisis di dalam legitimation crisis, di mana Habermas menganalisis negara modern sebagai subjek untuk krisis endemik, yang timbul dari kenyataan bahwa negara tidak dapat secara bersamaan memenuhi tuntutan pemecahan masalah yang rasional, demokrasi, dan identitas budaya. Dengan demikian, ilmu sosial yang dibangun Habermas akan lebih sosiologis dan fungsional. Demikian pula dalam karya ini, dalam Communication and the Evolution of Society, Habermas mulai mengembangkan konsepsi khas rekonstruksi rasional, di mana model-model pembangunan masyarakat sebagai proses pembelajaran. Dalam karya-karyanya, Habermas mulai menggabungkan hasil dari psikologi perkembangan yang sejalan dengan tahap pembangunan dan perubahan rasionalitas individu menuju kedewasaan. Analog, masyarakat berkembang melalui perubahan serupa dalam dasar legitimasi rasional di tingkat yang kolektif. Pada titik ini, penyesuaian Habermas terhadap ilmu-ilmu sosial telah menjadi metodologis dan teoritis pluralistik, yaitu pada pandangannya teori sosial kritis tidak secara terang-terangan mendukung teori atau metode tertentu, tapi hanya menyatukan penyelidikan normatif dan empiris. Pada karya Habermas yang sebelumnya, beliau mengadopsi pendekatan naturalistik post-metaphysical yang ditandai dengan penjelasan hermeneutik keliru atau rekonstruksi kompetensi bersama, serta prasangka normatif yang mungkin aktor untuk terlibat dalam praktek, komunikasi, wacana, dan penyelidikan. Pada penjelasan tentang pengandaian praktek, analisis rekonstruksi bukan hanya lemah secara transendental, tetapi juga lemah jika dilihat dari sudut pandang naturalisme, karena praktik tersebut bertujuan untuk mengartikulasikan konsistensi evolusi alami dari spesies di dunia empiris. Akibatnya, kaitan rekonstruksi post-metaphysical dengan bentuk-bentuk khusus dari pengetahuan ilmu sosial dalam menganalisis kondisi umum rasionalitas diwujudkan dalam berbagai kapasitas manusia. Temuan Habermas mengenai teori tindak tutur terbukti sangat menentukan dalam karya ini. Dalam teori tindak tutur, ia menemukan dasar untuk konsepsi kompetensi komunikatif. Mengingat penekanannya pada bahasa, Habermas sering dianggap cenderung linguistik pada periode ini. Habermas memahami pragmatik resmi sebagai salah satu ilmu rekonstruksi yang bertujuan untuk membuat teoritis eksplisit intuitif pre-theoretical pengetahuan yang mendasari kompetensi dasar manusia seperti berbicara dan pemahaman, menilai dan bertindak, tidak seperti analisis transendental Kant. Kondisi rasionalitas ilmu rekonstruksi menghasilkan pengetahuan yang tidak perlu tapi hipotesis, tidak a priori tapi tidak empiris, tidak tertentu tetapi bisa salah. Mereka tetap diarahkan untuk struktur dan kondisi invarian dan meningkatkan universal, tetapi klaim yang dapat dibatalkan dengan alasan praktis. Supaya kita lebih paham pada posisi matang Habermas, kita harus memulai dengan materialisme historis Marx, teori makrososiologi, dan sejarah yang telah lama dianggap sebagai dasar penjelasan yang paling tepat untuk ilmu sosial kritis.
Tetapi teori tersebut mempunyai dua kelemahan. Yang pertama adalah tidak mengandung kekuatan penjelas. Yang kedua, pemeriksaan penjelasan kritis standar seperti teori ideologi menunjukkan bahwa penjelasan seperti biasanya menarik bagi berbagai teori sosial yang berbeda. Kritik Habermas terhadap masyarakat modern ternyata pada penjelasan tentang hubungan antara dua istilah teoritis sangat berbeda. Mikroteori rasionalitas berdasarkan koordinasi komunikatif dan makroteori integrasi sistemik dari masyarakat modern melalui mekanisme pasar. Secara nyata, Habermas mengembangkan teori sosial dua tingkat yang mencakup analisis rasionalitas komunikatif, potensi rasional yang membangun percakapan sehari-hari, dan teori masyarakat modern. Atas dasar teori ini, Habermas berharap dapat menilai keuntungan serta kerugian dari modernisasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.